Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari gaya dan gerak bagian kedua, yaitu gaya apung dan pesawat sederhana. Bagian C, gaya apung. Sebelumnya, pernah tidak kamu berpikir, kenapa batu yang dimasukkan ke dalam air bisa tenggelam? Dan kapal laut yang sangat besar dan berat tidak tenggelam? Nah, hal ini terjadi disebabkan dua tekanan yang terjadi, yaitu tekanan dari benda yang masuk ke air atau gravitasi dan tekanan ke atas atau gaya apung. Nah, gaya apung disebut juga gaya Archimedes. Nah, di sini ada 3 percobaan yang membuktikan gaya Archimedes. Jika gaya Archimedes yang mengenai suatu benda lebih besar daripada berat benda, ingat ya, jika gaya Archimedes yang mengenai suatu benda itu lebih besar daripada berat benda itu, benda tersebut akan bergerak ke permukaan air, disebut dengan melayang. Jadi di sini ada percobaan bola pingpong yang dimasukkan ke dalam air dan dia melayang. Nah, yang kedua, jika gaya Archimedes besarnya sama dengan berat benda, maka ada sebagian benda yang berada di permukaan air dan ada sebagian yang berada di bawah permukaan air. Nah, ini disebut dengan mengapung. Sini ada gambar es batu yang dimasukkan ke dalam air. Jadi ada sebagian benda yang permukaannya berada di air dan ada benda yang berada di bawah permukaan air. Yang ketiga, jika gaya Archimedes yang mengenai suatu benda lebih kecil daripada berat benda, benda ini akan bergerak ke dasar air atau tenggelam. Disebut dengan tenggelam. Di sini percobaannya sebuah kelereng yang dimasukkan ke dalam air. Nah, dia tenggelam. Bagian D, pesawat sederhana. Saat kita membuka tutup botol, kita menggunakan alat pembuka tutup botol. Tahukah kamu pembuka tutup botol adalah salah satu pesawat sederhana? Sebelumnya, kalian sudah melihat gambar pembuka tutup botol ya. Itu termasuk dengan pesawat sederhana. Lalu, pengertian pesawat sederhana itu apa? Pengertian pesawat sederhana adalah alat sederhana yang digunakan untuk memudahkan melakukan usaha. Nah, macam-macam pesawat sederhana yang pertama adalah pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda. Jadi, pesawat sederhana itu ada 4 macam, yaitu pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda. Nah, marilah kita pelajari lebih lanjut tentang macam-macam pesawat sederhana tersebut. Yang pertama adalah tuas dan pengungkit. Di sini sudah ada contoh-contoh barang yang termasuk tuas dan pengungkit. Contoh pengungkit adalah gunting, gerobak dorong berda 1, pemecah buah kenari, tang, alat pembuka botol, dan sekop. Pengungkit atau tuas merupakan alat yang digunakan untuk mengungkit benda yang berat. Berdasarkan letak titik beban, titik tumpu, dan titik kuasanya, pengungkit terbagi atas 3. Yang pertama adalah pengungkit jenis pertama. Pengungkit yang titik tumpunya terletak di antara titik beban dan titik kuasa disebut dengan pengungkit jenis pertama. Nah, contoh pengungkit jenis pertama adalah pemotong kuku, jukat jungkit, tang, dan gunting. Yang kedua adalah pengungkit jenis kedua. Pengungkit yang titik bebannya terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa disebut dengan
pengungkit jenis kedua. Contoh pengungkit jenis kedua adalah pemecah biji-bijian, pembuka botol, gerobak satu roda. Yang ketiga, pengungkit jenis ketiga. Titik puasanya terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Disebut dengan pengungkit jenis ketiga. Contoh pengungkit jenis ketiga adalah skop, alat penjepit es batu, stapler, dan pinset. Pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Sini sudah ada gambarnya ya. Bidang miring dapat dibuat dari papan yang diletakkan secara miring, memudahkan untuk memindahkan barang tanpa mengangkatnya. Dan pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol ini digunakan untuk mengangkat atau menarik suatu benda. Nah, katrol terbagi atas 3. Ingat ya, katrol itu terbagi atas 3. Yang pertama, katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang digunakan pada tempat yang kukuh. Bagian 2, katrol bebas. Katrol bebas, katrol yang kerkannya dapat berputar pada tali. Bagian 3, katrol majemuk. Katrol gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas. Jenis pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos. Roda berbentuk lingkaran atau bundar. Roda berporos banyak digunakan pada mobil, sepeda motor, dan sepeda. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga mudah kalian pahami dan ini menjadi pengetahuan baru untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan soal yang telah Bunda berikan dengan melihat bahan ajar ini ya. Dan marilah kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca Hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bunda tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.